Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 7 tentang relasi dan fungsi. Saya David Januarta. Saya Muhammad Hafiz Bima Ibrahim. Saya Aisyah Nabila Zahra. Relasi. Representasi relasi. Representasi relasi terbagi menjadi 4. Bisa menjadi representasi relasi dengan diagram panah, representasi relasi dengan tabel. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari ini kita nggak baca ya guys, soalnya sumpah. Bentar, ulangin. Ya, sorry ya. Enggak. Ada baca sing di. Mesti sini ini maksud tak baca A1, A2 gitu ya mas. Ya wajar ngono. Jelas ini gitu toh kan. Iya. Nyampe Udah? 30 menit. 20. Kita agak nyampe deh. Gimana, diulangin atau Ya, hilang. ulangin? Oke. So. Mending sekarang nganu slide mau wae sing. Slide kira mau slide telu. Langsung slide 3 lagi. Ini. Nah, mulai di. Metrik. Oh, lagi. Ya. Ini ya. Representasi relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi dari A sama dengan A1, A2, dan A dan B1, B2, Bn. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M. Representasi relasi dengan graf berarah. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut juga simpul atau vertex. Dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur, yaitu ARC. Pasangan terurut A, kemudian A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang. Lalu contoh, misalkan R. A, kemudian A, kemudian AB, BA, BC, BD, CA, CD, DB adalah relasi pada himpunan A, B, C, D, dan R dipresentasikan dengan graf berarah sebagai berikut. Relasi inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R yang dinyatakan dengan relasi B ke A mengandung semua pasangan terurut apabila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Ditulis dalam notasi himpunan sebagai berikut. R-1 sama dengan B, A bagi A, B kali R. Contoh
A 1, 2, 3, kemudian B, X, Y, kemudian R 1, X, 1, Y, 3X, relasi dari A ke B. R-1 sama dengan X 1, Y 1, X 3. Relasi inverse dari B ke A. Mengombinasikan relasi. Operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan penjumlahan batas tangkup juga berlaku pada relasi. Jika R1 dan R2 masing-masing merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka R1, R2, R1 juga relasi dari A ke B. Kemudian komposisi relasi. Sebuah cara untuk mengombinasikan relasi. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke B, S adalah relasi dari himpunan B ke C. Komposisi R dan S dinotasikan sebagai R bundaran S. Misalkan relasi R itu 1 ke 2, 1 ke 6, 2 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 6, 3 ke 8. Adalah relasi dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, 8. Kemudian relasi S 2 ke U, 4 ke S, 4 ke T, 6 ke T, 8 ke U. Adalah relasi dari himpunan 2, 4, 6, 8 ke himpunan STU. Kemudian S bundaran R 1 ke U, 1 ke T, 2 ke S, 2 ke T, 3 ke S, 3 ke T, dan 3 ke U. Kemudian komposisi dinyatakan dalam bentuk matriks. Relasi R1 dan R2 dinyatakan dalam bentuk matriks, yaitu sebagai berikut. R1, 101, 110, 000, dan R2, 010, 001, 101. Kemudian perkalian antara matriks bisa dilihat sebagai berikut. Dari rumus di atas bisa didapatkan bahwa matriks R1 dikali R2 sama dengan 111, 011, 000. Sifat-sifat relasi. Yang pertama ada refleksif. Suatu relasi R pada himpunan A bersifat refleksif jika A, A elemen R untuk setiap A elemen A. Dengan kata lain, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak refleksif jika terdapat A elemen A. Demikian ke A ke A bukan elemen R. Kemudian transitif atau menggantar. Suatu relasi R pada himpunan A bersifat transitif apabila A ke B elemen R dan B ke C elemen R. Maka A ke C elemen R untuk A B C elemen A. Kemudian simetri atau setanggup dan asimetri pada tak setanggup. Suatu relasi R pada himpunan A bersifat simetri apabila A ke B elemen R untuk setiap A ke B elemen A, maka B ke A elemen R pada himpunan A dikatakan tidak simetri jika A ke B elemen R. Sementara itu B ke A bukan elemen R. Jenis-jenis relasi. Pertama ada relasi inverse. Misalkan R adalah relasi A ke B, inverse dari R adalah B ke A dengan pasangan terurut apabila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Contoh, himpunan A ada 1, 2, 3, kemudian B, X dan Y. Kemudian relasi A ke B, 1 ke X, 2 ke Y, 3 ke X.
Lalu jika diinverskan X ke 1, Y ke 2, dan X ke 3. Kedua, relasi refleksif. Misalkan R 1, 2, 3, 4 dan R 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4 suatu relasi. R disebut relasi refleksif jika setiap A berlaku A ke A. Dengan kata lain, R disebut relasi refleksif jika tiap-tiap anggota pada A berelasi dengan dirinya sendiri. Contohnya seperti di bawah ini. Lanjut. Ketiga, relasi antisimetrik. Suatu relasi R disebut relasi antisimetrik jika A ke B dan B ke A, maka A sama dengan B. Dengan kata lain, jika A ke B elemen A dan A bukan B, maka A ke B atau B ke A. Tetapi tidak keduanya. Contoh misal R adalah suatu relasi pada hubungan bilangan asli yang didefinisikan Y habis dibagi oleh X. Maka R merupakan relasi antisimetrik sebab B habis dibagi A dan A habis dibagi B. Maka A sama dengan B. Misal A sama dengan 1,3 dan R1 1,1, 2,1, 2,3, 3,2. R1 maka bukan relasi antisimetrik sebab terdapat 2,3 dan 3,2. Keempat, relasi transitif. Misalkan R relasi dalam hubungan A, R disebut relasi transitif jika berlaku A ke B dan B ke C. Maka dengan kata lain, jika A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, maka A berrelasi dengan C. Contoh, misal A sama dengan ABC dan R sama dengan A, B sama C, B, A, B. Maka R bukan relasi transitif karena B, A dan A, C terdapat dalam R, tapi tidak terdapat B, C. Kemudian fungsi. Fungsi merupakan relasi yang khusus. Tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Frasa dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Berarti bahwa jika A, B elemen F dan A, C elemen F, maka B sama dengan C. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Fungsi. Himpunan pasangan terurut disajikan dengan relasi atau himpunan pasangan terurut. Formula pengisian nilai, contohnya fx sama dengan 2x plus 10 dan fx sama dengan 2, lalu fx sama dengan 1 per x. Jika direpresentasikan dengan kata-kata, f adalah fungsi dengan memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Kemudian dalam pemrograman definite nama underscore fungsi, kemudian print hello ini fungsi. Selanjutnya yaitu macam-macam fungsi. Macam-macam fungsi itu ada 3, yaitu fungsi one-to-one atau bisa disebut injektif, biasa juga disebut fungsi into. Kemudian yang kedua ada fungsi onto atau subjektif, dan yang ketiga itu fungsi inverse. Jadi yang pertama itu akan membahas tentang fungsi one-to-one. Fungsi dikatakan one-to-one itu jika setiap elemen dari daerah hasil, jadi yang daerah hasil itu daerah yang kanan ini, atau disebut kodomain, memiliki paling banyak satu elemen dari daerah asal, yaitu domain yang sebelah kiri, yang berpasangan dengannya. Jadi maksudnya itu himpunan yang di kiri, yaitu himpunan negara-negara Asia Tenggara,
dengan B, himpunan nama mata uang di negara Asia Tenggara, itu hanya boleh mempunyai satu pasangan atau satu bayangan pada daerah kodomannya. Yang kedua yaitu fungsi onto atau disebut surjektif. Suatu fungsi itu bisa dikatakan fungsi onto jika anggota kodomannya memiliki pasangan lebih dari satu. Tetapi untuk fungsi onto ini ada syaratnya, yaitu pasangan untuk himpunan kodomain tidak boleh ada elemen dari anggota kodomain yang tidak berpasangan. Jadi biasanya fungsi onto itu digunakan jika jumlah anggotanya sama atau lebih sedikit dari anggota domainnya. Jadi bisa dilihat di sini fungsi onto itu yang sebelah kiri, semua anggotanya di kodomain itu boleh ada yang mempunyai dua bayangan dari domain jika semua anggota dari kodomainnya sudah mempunyai pasangan. Sedangkan untuk yang bukan fungsi kodomain, itu kan ada satu anggota dari elemen kodomain yang tidak mempunyai pasangan, makanya itu bukan fungsi onto. Dan yang ketiga yaitu fungsi inverse. Fungsi inverse disebut fungsi inverse jika setiap elemen pada himpunan B hanya memiliki satu pasangan dalam himpunan A. Fungsi inverse itu biasanya banyak terjadi atau digunakan pada fungsi one-to-one. Jadi contohnya ya fungsi inverse, kenapa kok yang himpunan yang tabelnya lingkaran hijau itu disebut fungsi inverse? Karena jika F dari A ke B itu kan mempunyai anggota bayangannya dari domain itu kan satu ke satu ke kodomainnya. Jadi jika itu dibalik dari fungsi B ke A, itu hasilnya tetap sama. Jadi sama-sama mempunyai satu bayangan baik di kodomain maupun di domainnya. Sedangkan untuk fungsi yang bukan inverse, itu tidak bisa disebut fungsi inverse karena jika dibalik, jika B ke A, maka yang satunya itu tidak mempunyai pasangan, tidak mempunyai pasangan sebaliknya. Jadi contoh soal inverse lainnya itu bisa contoh dilihat dari ini, soal ini. Tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 4 negatif 1/3 x. Jadi solusinya bisa dilihat bahwa fungsi fx sama dengan 4 negatif 1/3 x itu mempunyai inverse sama dengan 12 negatif 3x. Selanjutnya yaitu komposisi fungsi. Komposisi fungsi dari f dan g dinyatakan dengan g bundaran f. Atau mungkin biasanya lebih singkatnya itu disebut fungsi gf gitu. Jadi jika suatu fungsi f ke b dan g sama dengan b ke c, maka kita membuat g bundaran f itu menuju seolah-olah dari a menuju ke c. Gitu. Maka jika G bundaran F itu X-nya berupa A, maka F-nya itu dikerjakan terlebih dahulu. Makanya di sini tertulis G sama G dalam kurung FA. Jadi contohnya ini. Kita mengerjakannya dulu dari G bundaran G ke B dulu sebelum nanti akan himpunannya itu dari G bundaran F menuju A ke C. Jadi di sini dilihat G bundaran F, yaitu jika itu bernilai 1, maka G F1 kemudian menjadi sama dengan GB. GB nanti akan diagram garisnya akan mengarah ke C. Kemudian G bundaran F itu ada 2, GF-nya itu berarti 2 dan sama dengan GC, kemudian sama dengan X. Begitu juga yang untuk G bundaran F dengan X-nya adalah 3. Contoh ini pengerjaan yang jika tidak menggunakan diagram panah. Jadi jika f x sama dengan x pangkat 3 negatif 1 dan gx sama dengan x plus 2.
G bundaran F, X-nya diisi dengan nilai 2. Jadi G, F2. Di sini G-nya itu sebagai yang memasukkan nilai dari F. Jadi X di G, jadi kan G itu ada X plus 2. Maka nilai X pangkat 3 negatif 1 itu dimasukkan ke dalam yang X plus 2. Makanya di sini X pangkat 3, buka kurung X pangkat 3 negatif 1 ditambah 2. Jadi sama dengan 2 pangkat 3 negatif 1 tambah 2. Jadi nilainya 9. Kalau kebalikannya, yaitu F bundaran G dengan nilai X-nya adalah 2, F GX, GX-nya itu diisi 2. Jadi kemudian sama dengan X plus 2. X plus 2-nya itu diambil dari GX-nya pangkat 3 ditambah 2. Kemudian 2 tambah 2 pangkat 3 negatif 1 sama dengan 63. Fungsi khusus. Jadi di fungsi itu terdapat fungsi khusus. Terdapat 5 fungsi khusus, yaitu fungsi Floor dan Sailing, modulo, faktorial, eksponensial, dan logaritmik. Fungsi Floor dan fungsi Sailing. Jadi fungsi Floor itu digambarkan dengan kurung siku, di mana sikunya itu yang bawah, jadi kayak terlihat seperti lantai gitu. Fungsinya itu untuk pembulatan bilangan bulat ke bawah atau bilangan real ke bawah. Fungsi Sailing juga, hanya saja kalau fungsi Sailing itu sikunya yang atas, jadi seperti atap. Kemudian fungsinya untuk pembulatan ke atas. Jadi bisa dilihat contohnya, kalau fungsi Floor dia 27,8 itu jika menggunakan fungsi Floor, maka pembulatannya akan menjadi 26. Kemudian jika 27,8 jika menggunakan fungsi Sailing, maka nilainya akan menjadi 28. Dibulatkan ke atas gitu, jadi 28. Kemudian kalau kita pakai negatif, jadi negatif menggunakan fungsi Floor, berarti kan itu harus dibulatkan ke bawah, karena nilai minus, berarti minusnya akan semakin besar. Jadi ini 4 negatif 4,5, maka pembulatan ke bawahnya yaitu negatif 5. Kemudian untuk negatif dengan fungsi Sailing, negatif 4,5 jika menggunakan fungsi Sailing itu akan menjadi sama dengan negatif 4. Kemudian ada modulo, atau biasanya disingkat MOD kalau sudah masuk ke dalam operasi. Fungsi ini disebut fungsi sisa, biasanya digunakan fungsi sisa hasil bagi. Dia digunakan untuk bilangan bulat. Jadi bisa dilihat definisinya, A mod B sama dengan X, maka KB plus X sama dengan M, di mana 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari K. Jadi bisa contohnya, itu dilihat 10 mod 3 sama dengan 1. Kenapa bisa sama dengan 1? Karena 10 bagi 3 itu kan masih sisa 1. Maka yang ditulis adalah hasil sisanya. 9 mod 3, karena tidak ada sisanya, maka hasilnya ditulis 0. Contoh lainnya yaitu jika modulo ini digunakan dalam pangkat. Itu ada rumusnya menjadinya AN plus B pangkat 2 menjadi sama dengan B pangkat M, mod N. Jadi contohnya itu seperti di bawah ini, 16 kuadrat sama dengan 5 kali 3. Kenapa 5 kali 3? Karena yang mendekati adalah 15. Baru nanti ditambahkan 1, itu dikuadratkan. Maka kan sesuai rumusnya tadi, 1 kuadrat B pangkat 2 ya yang di depan. Berarti 1 kuadrat mod 3. Kemudian faktorial, biasanya di belakangnya itu digambarkan dengan tanda seru. Faktorial perkalian semua bilangan asli n yang kurang atau sama dengan n. Jadi contohnya jika 0 faktorial sama dengan 1, kemudian 1 faktorial sama dengan 1. 2 faktorial itu berarti dikalikan 1 kali 2, itu sama dengan 2. Kalau 10 faktorial berarti 1 sampai nilai 10. Jadi sama dengan, semisal yang ini 10 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai akhirnya 10.
kemudian baru dijumlahkan, baru dikalikan. Eksponensial. Eksponensial itu ya memetakan bilangan real menjadi bentuk umum. Jadi seperti ini, A pangkat N, di mana 1, N sama dengan 0. A kali A, N-nya itu harus lebih besar dari 0. Untuk pangkat negatif, berarti kan sebenarnya eksponensial itu kan punya banyak sifat ya, tapi ini salah satunya. Jadi A pangkat negatif 1, itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi nilainya pangkat N-nya itu menjadi positif. Pangkat negatif, X sama dengan 2, Fx sama dengan 2 negatif X. F2 sama dengan 2 pangkat negatif 2, sama dengan 1 per 4. Kalau yang di positif sama saja, berarti tinggal memasukkan nilai X-nya berupa nilai 2, angka 2, sehingga 3 pangkat kuadrat sama dengan 9. Logaritmik. Fungsi logaritmik berbentuk Y sama dengan A log X, menjadi X sama dengan A pangkat Y. Jadi, logaritma itu digunakan untuk mencari nilai pangkatnya. Contohnya tuh seperti di bawah ini. Y sama dengan 2 log 4. Maka yang dicari adalah pangkatnya 4. 4 sama dengan 2 pangkat 2. Berarti nilai Y-nya itu sama dengan 2. Fungsi rekursif. Rekursif itu adalah fungsi yang mengandung fungsi itu sendiri. Biasanya digunakan pada pemrograman. Rekursif bisa diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Contoh rekursif itu fungsi pangkat, faktorial, dan barisan Fibonacci. Kita contohkan X pangkat Y sama dengan 1 jika Y sama dengan 0. Maka X pangkat Y itu akan jika direkursif, dia akan menjadi X kali X Y pangkat minus 1. Jika Y lebih besar dari 0. Nah, ini yang dinamakan rekursif. Jadi bisa dilihat contohnya untuk X sama dengan 0 dan untuk X sama dengan 10 dan Y sama dengan 0. Hasil dari X pangkat Y adalah 1. Sedangkan untuk X 10 dan Y sama dengan 3, hasilnya bisa digambarkan sebagai berikut. 10 pangkat 3 sama dengan 10 kali 10 pangkat 2. Kenapa? Karena dikurangi minus 1, sesuai pada yang definisi di atas tadi. Yang kedua juga gitu, jadi habis 10 pangkat 2, itu akan berkurang lagi 10 pangkat 2 minus 1. Jadi 10 minus 1. 10 pangkat minus 1, 10 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Begitu juga selanjutnya, kebalikannya 10 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian yang ketiga ada 10 pangkat 1 sama dengan 10 kali 1, itu hasilnya 10. Terus yang kedua 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Terus yang terakhir yaitu 10 pangkat 3, di mana 10 kali 100 sama dengan 1000. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.